Di sini tempat saya belajar dan di sini tempat saya mengajar. Saya Dewi Trisnawati, unit kerja SMKN Negeri 1 Cendawa, Lepai Barat, Kalimantan Timur. Ikut saya mengajar. Oke, selamat pagi. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi. Wah, selamat semua ya. Oke, sudah berdoa pagi ini? Belum. Oke, silakan Mas Ega, tolong dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, saya presensi ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Ega ada ya. Oke, masuk semua ya. Oke, saya berarti hari ini full semua. Oke, apakah sebelum memulai pembelajaran ada cerita? Ada. Apa tuh? Ega. Kenapa Ega? Kenapa Ega? Kenapa Ega? Tidak telat, Bu. Telat sejam. Ega nggak telat hari ini? Bagus ya. Apa artinya? Artinya Ega sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jika ada pertanyaan, oke, jika ada pertanyaan, siapa yang paling bertanggung jawab atas dirinya sendiri? Saya, Bu. Ya, diri sendiri adalah dirimu sendiri. Jadi anak-anak, kadang kita tuh harus keras terhadap diri kita sendiri untuk hal-hal baik untuk diri kita sendiri. Jadi kalau hal-hal baik itu kita lakukan setiap hari, 21 hari, 40 hari sampai ke 90 hari, itu akan menjadi habit dalam hidup kita. Kebiasaan-kebiasaan yang baik itu harus terus kita munculkan. Kalau sudah jadi kebiasaan, kita melakukannya tuh kayak nggak disuruh-suruh lagi gitu loh, ya kan? Jadi Ega hari ini sudah mantap ya, hari ini sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri ya. Baik, hari ini anak-anak kita akan memasuki materi baru, lanjutan dari materi minggu lalu. Hari ini kita akan memasuki tentang materi penghasilan tidak kena pajak. Tapi sebelumnya, apakah ada yang ingat materi minggu lalu kira-kira apa ya? Saya, Bu. Apa itu? Tentang pajak penghasilan, tentang objek pajak PPh 21, sama menghitung penghasilan bersih atau penghasilan neto. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Bu, membahas perhitungan bruto dan neto, Bu. Oke, sip ya. Jadi semuanya ingat. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu ingin menyampaikan dulu KD dan juga tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi KD-nya adalah menganalisis data pembuatan SPT PPh pasal 21. Ya, bagian dari komponennya adalah penghasilan tidak kena pajak. Dan dalam ranah keterampilannya, KD-nya adalah melakukan perhitungan PPh pasal 21. Ya, untuk tujuan pembelajarannya dalam ranah pengetahuannya, nantinya kalian akan menganalisa jadi kategori-kategori PPKP itu yang mana aja gitu ya, yang masuk ke dalam tanggungan PPKP itu siapa aja. Untuk ranah keterampilannya nantinya diharapkan kalian bisa menghitung besaran penghasilan tidak kena pajak. Oke, ya. Semalam saya sudah share ke kalian 1.200 kali gitu ya materi untuk hari ini. Apakah sudah terima semua? Sudah. Saya sudah kirim ke Google Classroom maupun ke WA Group ya. Sudah dibaca? Sudah. Oke. Sebelumnya saya akan menampilkan sebuah video animasi ya. Silakan diperhatikan. Jika ada yang ingin dicatat, silakan dicatat. Dan setelah ini jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan. Siapa saja yang berhak menjadi tanggungan dalam PTKP?
Oke, banyak yang bisa kita ambil tentang PTKP ya. Kira-kira dari video ini ada yang mau ditanyakan? Simpan dulu pertanyaannya. Ibu akan jelaskan dulu sedikit ke kalian ya, sebagai brainstorming kita ya. Jadi Bang Pepeh ini ya, ceritanya awalnya si Bang Pepeh ini belum menikah dulu ya. Makanya di season awal Bang Pepehnya gambarnya di pelaminan ya. Jadi cowok-cowok ini yang jomblo nanti statusnya adalah TK 0. Apa TK 0? TK 0 alias jomblo, alias tidak kawin, belum kawin ya, TK 0. Bang Pepeh itu sebagai pegawai tetap di sebuah perusahaan. Nah, dalam perusahaannya saat dia belum menikah, maka statusnya adalah TK 0. Besaran PTKP-nya adalah 54 juta. Oke ya. Nah, setelah Bang Pepeh berada di pelaminan ya, menikah, artinya statusnya yang tadinya TK 0 akan berubah menjadi K0. Apa K0? TK 0 ini boleh nggak menanggung nantinya? Nantinya boleh ya menanggung ya. Dia nanti ada TK 1 sampai 3. Oke, pada saat dia sudah menikah, maka akan berubah statusnya dari TK 0 menjadi K0. Menikah belum punya tanggungan, misalnya anak ya. Oke, pada saat dia sudah menikah, maka PTKP-nya akan bertambah, bukan 54 juta lagi kan, karena statusnya sudah berubah menjadi K0. Jadi akan bertambah berapa penambahannya? Oke, setiap ada penambahan ya, maka akan ditambahkan 4,5 juta. Berarti sekarang PTKP-nya adalah 58.500.000. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau tanyakan lagi? Oke, anak angkat. Oke, untuk anak angkat dia kan bukan garis sedarah maupun semenda ya, tapi anak yang kita angkat gitu, anak yang diangkat gitu. Anak yang kita angkat gitu ya, anak yang kita adopsi bahasanya gitu ya. Jadi syaratnya adalah anak itu bukan usia dewasa lagi. Jadi kita ambil dari kecil, kita urus sepenuhnya, dibiayai sepenuhnya, ngerti nggak? Jadi bukan yang kalau aku punya uang aku kasih deh, nah itu nggak akan masuk PTKP. Tapi kalau anak itu emang kita angkat, kita emang berniat mengadopsi dia gitu ya, kita angkat dia sebagai anak kita biayai sepenuhnya, sekolahnya, makannya, sehari-harinya. Nah itu akan bisa menjadi penambah PTKP seorang WP, gitu ya. Bisa dipahami? Ada lagi yang mau ditanyakan yang belum dipahami? Ada lagi? Oke, kalau dari kalian kira-kira dari video tadi, dari pengamatan video tadi, kira-kira apa sih yang bisa diambil dari video tadi? Jadi yang bisa diambil dari video tadi, bahwa setiap bertambahnya anggota tetangga akan menyebabkan penghasilan dari dana pajaknya akan bertambah. Dengan bertambahnya PTKP, maka utang pajak seorang WP akan berkurang, atau dengan kata lain, bayar pajaknya menjadi lebih kecil. Oke, sip ya, bagus. Yang lainnya ini sudah paham belum maksudnya Akila? Itu benar ya. Jadi kalau minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang penghasilan kena pajak, penghasilan neto ya. Penghasilan neto itu nanti hubungannya apa sama PTKP ya. Jadi ada penghasilan neto dulu. Sebelum penghasilan neto ada penghasilan apa ya? Bruto, ada penghasilan bruto. Nah, nanti setelah neto didapatkan, pengurangnya adalah PTKP. Di sinilah, jadi kalau penghasilan netonya 15 juta, ini belum utang pajak ya. Nanti dikurangi dulu sama PTKP-nya, misalnya tadi berapa? 54 juta ya. Ini kalikan 12, 63 juta. Nah, nanti ini akan menjadi pengurang kalian untuk menghitung PPh pasal 21. Jadi nggak segede itu gitu loh ya pajaknya. Jadi bisa menjadi pengurang. Oke, sip semuanya ya. Beri untuk semuanya. Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Nah, dalam LKPD ini nanti kalian akan mengerjakan, menganalisis, mencari solusinya dari soal yang Ibu kasih ya. Ibu akan membagi kelompok acak ya. Silakan nanti duduk di anggota masing-masing. Kelompok 1 Yesi Aruni,
Nadila, Aprilia, Indri, dan Albina. Oke, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Oke, silakan kalian mulai melihat soal yang ada di LKPD. Jadi di LKPD itu ada kartu keluarga ya, saya kasih ya. Silakan dilihat kartu keluarganya. Nah, dalam kartu keluarga ini yang diminta adalah kalian mengidentifikasi, ya. Identifikasi kalian lihat di situ. Di situ ada kepala keluarga, istri, anak-anak, adik kandung, ibu kandung, ya. Silakan kalian identifikasi. Kira-kira siapa saja sih yang bisa tertanggung sebagai PTKP-nya ini atas nama kepala keluarganya adalah Eko Susanto. Nah, silakan kalian analisis, identifikasi dulu, lalu kalian analisis kira-kira siapa sih yang masuk ke dalam PTKP yang tertanggung oleh Bapak Eko Susanto. Kalau sudah, nanti kalian harus menuliskan hasil diskusi kalian ke dalam lembar jawaban hasil diskusi. Oke, kalian silakan membuka Google maupun literasi lain ya untuk menambah kalian dalam memecahkan masalah yang ibu kasih di LKPD. Baik, ibu akan berkeliling. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ya, nih. Kalau sudah menikah kan besaran PTKP-nya itu ditambahkan 4,5 juta. Betul. Jadi 54 juta ditambah 4,5 juta itu kategorinya dari TK 0 menjadi K0 Ya, jadi TK 0 menjadi K0, dari belum menikah menjadi menikah karena menanggung istrinya. Penambahannya setiap penambahan anggota keluarga adalah 4.500.000. Oke. Baik anak-anak, Ibu minta tiap perwakilan satu kelompok untuk membacakan hasil diskusinya ya. Oke, dimulai dari kelompok 1 dulu. Siapa yang akan mewakili kelompoknya? Kelompok 1. Oh ya, silakan. Menurut analisa kelompok kami, Bapak Susanto adalah PTKP K0, yaitu sudah menikah. Lalu jumlah petanggung PTKP-nya ada 4, yaitu 2 anak Bapak Susanto, ibunya dan adiknya. Sehingga masuk kategori K3, yang dimana karena walau yang tinggal bersama Bapak Susanto itu ada 4, tetapi jumlah petanggungnya itu hanya ada 3. Jadi besaran PTKP-nya itu adalah 72 juta. Oke, berarti kelompok 1 ini adalah PTKP-nya Pak Susanto ini adalah K3, begitu ya? Oke, boleh. Sekarang kelompok 3, mana kelompok 3? Kelompok 3 gimana kelompok 3? Menurut saya kelompok 1 dan kelompok 2 kurang tepat. Oke. Menurut analisa kelompok kami, Bapak Susanto kan sudah menikah, Ya. sehingga kategorinya menjadi K0 dan memiliki 2 anak kandung. Bapak Susanto termasuk tanggungan Bapak Susanto, dan Ibu dan Bapak Susanto juga termasuk kategori tertanggung dalam PTKP Bapak Susanto karena masih dalam 1 derajat garis lurus. Sedangkan adik kandung Bapak Susanto tidak termasuk karena tidak sederajat garis lurus, tetapi di pinggir. Jadi Bapak Susanto kategorinya di sini K3. Kali dengan 3 tanggungan, yaitu Baik. 2 anaknya tadi dengan ibu dan bapaknya Bapak Susanto. Jadi Bapak Susanto kalau menurut kelompok 3 menanggung istrinya, 2 anaknya dan ibunya, begitu ya? Jadi saya akan menambahkan sedikit ya. Adik kandung itu dia masuk garis lurus apa tidak? Oke, dalam menganalisis memang harus teliti ya. Adik kandung itu bukan garis lurus ya, dan juga bukan semenda. Bukan keluarga kandung maupun bukan garis lurus dan bukan semenda. Jadi adik kandung itu letaknya di sebelah pinggir. Jadi dia tidak akan masuk sebagai tertanggung. Ya, beda dengan anak angkat tadi. Kalau anak angkat dia dibiayai secara penuh, maka dia akan menjadi tanggungan di PTKP. Jadi kalau adik kandung dia tidak termasuk. Jadi dalam hal tadi di LKPD
semuanya benar gitu ya, tapi yang paling tepat adalah analisa dari kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, semuanya bagus ya, analisanya sudah makin bagus. Beri aplaus untuk semua kelompok. Baik anak-anak, karena waktu kita sudah akan mendekati istirahat ya. Sudah pada lapar ya semuanya ya? Ya, Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kira-kira ada yang bantu Ibu bisa menyimpulkan nggak? Ada yang bisa bantu Ibu menyimpulkan? Ya, Bu. Ya. Jadi besaran PPKP adalah pengurang penghasilan kena pajak. Ya. Terus penentuan PPKP harus sesuai dengan peraturan perpajakan, yaitu harus sedara dan semenda dari seluruh 1 derajat. Oke, sip ya. Berarti semua memperhatikan ya. Oke, kalau saya tanya lagi, jadi berapa keluarga yang tertanggung dalam PTKP? 3. Oke, setiap penambahan PTKP bertambah berapa penambahan? Oke, sip. Oke ya. Oh iya, bagaimana pelajaran hari ini? Oke, terima kasih ya semuanya. Terima kasih karena sudah berusaha untuk menjadi yang terbaik ya. Oke, untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Kita akan lanjutkan lagi di materi minggu depan. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Materi minggu depan kita akan mulai masuk menghitung PPH 21. Jadi materi hari ini, materi kemarin akan kita lanjutkan lagi di PPH 21. Oke ya, tetap sehat, jaga kesehatan, tetap bahagia karena bahagia itu imun terbaik kita. Oke, saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi